Memang sebelum terbau no le dalam telu jelo no ya agak bimbang ya mendot le Malaysia kan lagu cuma bertahan sengasih ekonomi di pun ya solid kan. Memang wah milik oleh doang. Aruk badak kakak angkat ya apa milik oleh dah angkat kan. Lagu inak kletis disuruh bertahan doang. Nah, pihak balik ni kan dia manjari. Nah, empok bertahan doang Apa suye no telu jelo no empok langsung terbau. Memang wah haru harap pirasa ya terbau. Perjalanan hidup Yudi dari desa ke penjara Malaysia. Yudi, seorang pemuda berusia 17 tahun, berasal dari Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur, nekat mengambil langkah besar dalam hidupnya, pergi ke Malaysia secara ilegal. Halo, perkenalkan nama saya Amrul Wahyudi, umur 21 tahun. Tahun 2020. Sekitar 17 tahun. 17. Pas lambat naik le bandara Lombok, pas itu sampai Surabaya. Teman Surabaya sampai Batam. Made le Batam sekitar sejelo. Terus naik ferry sampai Setulang Laut Malaysia. Cop paspor. Langsung itu pesan taksi sampai Larkin beli tiket bus, terus lampat tujuan Yumping. Yumping telu jelo, terus Johor, Begawian le Lomak. Mimpi mencari penghasilan lebih cepat untuk membantu keluarganya mendorongnya untuk mengambil risiko besar ini. Perjalanan Yudi ke Malaysia diawali dengan janji-janji manis tentang kehidupan yang lebih baik. Namun, di balik itu semua, terdapat pelanggaran serius terhadap hukum yang berlaku. Tekong yang memberangkatkan Yudi telah melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan merekrut dan memindahkan anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi. Megawai di Lomak, mulai talat sayur, lagu berhasil lah. Sekitar 3 bulan. Terus pindah talat Lomak, mulai dengan nambah bau benek, nalat arat 12.000 pokok. Mesak. Ya no setiap terabok harus embot pupaan. Sekitar telung dase balu lorong lah. 10 meter. Lorong tuh apa tuh lorong? Osok. Oh. Mara osok no lah. Mara bandara Ya embot pupa. Mudah ya becan no detaran ke malam apa embot pupa. Pegawian. Detaran berangka apa pegawian bae. Kehidupan di negeri orang ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa kali ia ditangkap oleh pihak kepolisian Malaysia, namun beruntung selalu ditebus oleh Tekong atau bos tempatnya bekerja. Sampai panen, terus yalah, siwa bulan baru panen. Mau arah sekitar, kira kayak deh, mulai Malaysia 12.000 lebih lah. Siwa bulan itu? Siwa bulan, 12.000 kali telu, ya. Demand, karena mau Indonesia kan kepeng. 12.000 ringgit. Aku drama udah aneh. Mancen potong banyak makan, rokok deh. Selama siwa bulan itu kan berutang le bos. Potong bersihin. Baru sekitar 4.000 lah, sekitar 12 juta. Awalnya, Yudi mencoba peruntungan di perkebunan kelapa sawit. Namun, tubuhnya yang masih muda dan belum terbiasa dengan pekerjaan berat membuatnya menyerah. Ia kemudian kembali bekerja di sektor pertanian, kali ini di perkebunan sayur. Terus pindah jok sawit. Gawe sawit ada 2 jelo. Diktahan berat lalu kan sit kode. Nolak sawit itu berat.
Terus pindah jok perusahaan sayur, Lekilang, packing sayur, jadi untuk Singapura. Begawe tuh ada sekitar 7 bulanan kan dah. Terus wah lambat begawean. Lambat 25 menit lah lambat no. Silik terus si manajer. Engkah terus. Lagu bos sejak tetap okey lah. Si suruh dah begawean lagu iten de mele. Pindah menuju sawit, nyobaan. Le berana. Bagian atas lah Malaysia dia. Indra kan kan. Pindah tuh lu jelo, ditahan malik, tulak malik begawean sayur, kilang. Lagu le perusahaan lain lah. Lu gaji kedian. Jadi rambut kirim lah selama 6 bulan dia kau ngirim. Nasib sial kembali menimpanya saat tengah bekerja pada malam hari. Polisi Malaysia menggerebek tempat kerjanya, merampas ponselnya, dan membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Yudi berharap bosnya akan kembali menebusnya seperti yang terjadi sebelumnya. Namun, harapannya pupus. Tidak ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkannya. Pada usia 19 tahun, Yudi harus mendekam di penjara Malaysia. Oh, sebelum terbau. Memang sebelum terbau no le dalam telu jelo no berembah. Agak bimbang yang mendot le Malaysia kan lagu cuma bertahan sengasi ekonomi di pun ya solid kan. Memang wah milik oleh doang. Aruk badak kakak angkat apa milik oleh dah angkat kan. Lagu inak kletes disuruh bertahan doang. Nah, pihak balik ni kan dia manjari. Nah, ampok bertahan no aneh. Apa suye no telu jelo no ampok langsung terbau. Memang wah haru harap pirasa ya terbau ah. Pertama malam jam 11 malam lah terbau. Prajaya bau tebus malikan si bos. Mula biasa ya terbau itu tebus doang. Wah 5 kali ya terbau kan, tebus doang. Lagu ino kan ketua polis Malaysia ya bau ke Bukit Aman. Jari den bau sin lah urus si bos. Pada pas waktu penangkapannya berhenti. Pas pertama laporan le pengadilan. Laporan pengadilan, lemaru tai pengadilan. Cuma masih dalam apa bahasa nanti? Masih teparan-teparandang lah kan. Masih nengok surut ngaku. Itu kosong sekitar 10 tahun lebih. Akhirnya jatuh hukum 7 bulan. 7 bulan penjara. Lagu toko le penjara itu kan terbau tanggal 20 siwa Mei. So le penjara 20 siwa bulan 11 2020 dulu. Terus tamu immigration. Setelah beberapa waktu, pada bulan Mei 2023, ia akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Keluarga dan perwakilan Yayasan Agni menyambut kedatangannya dengan haru. Perjuangan Yudi telah berakhir, namun bekas luka psikologis akibat pengalaman pahitnya tentu akan terus menyertainya. Pas di penjara dia berubah. Mangan pun mangan kan. Mangan pun pokok siaran mangan lah. Kangkung lantong geres nah. Lantong akah-akah beda kelak. Terus empat waktu kolup doang dia ragi-ragi. Jari mai ini paling 4 goreng. Terus misal dengan det bung rokok kan di penjara itu aja. Wah, misal terdat ngerokok tempok deh. Merapiran wah terdat ngerokok sekali. Ngojak selang plastik nih kan. Iya di panai sampai deto lampak. Sebekui tempok deh. Terus bebas. Tanggal 20 bebas, tapi immigration sekitar sebulan lebih lah. Sebulan lebih immigration nanti SPLP jari. Yang jari SPLP terus telepon bos atau ndek saya keluarga terdekat suruh kiriman ongkos. Kiriman ongkos RM200 leman Kuala Lumpur Yogyakarta. Nah, oleh bulan Januari tanggal 20 siwa lah, tanggal 20 siwa dia 20 baru datang balik. Nah, 2024. Kisah Yudi adalah cerminan dari banyak pemuda Indonesia yang tergiur iming-iming penghasilan tinggi di luar negeri.
Mereka rela mengambil risiko besar, bahkan mengorbankan masa depan mereka, demi memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.